Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Anwar Jihad, channel tentang pertanian, teman-teman sekalian. Baik teman-teman, sebelum kita bahas video ini, di sini Anwar ingin menjelaskan tanaman cabai Anwar ini saat ini telah berusia sekitar 35 hari setelah tanam. Jadi teman-teman, pada masa ini tanaman cabai Anwar ini sudah mulai memasuki awal-awal masa generatif. Artinya memasuki fase-fase awal di mana dia memproduksi buah. Tentu ini perlu kita luruskan lagi bahwasannya sejatinya kan kita nanam cabai itu untuk mendapatkan buah ya teman-teman. Jadi pada masa ini Anwar ingin membahas ini pentingnya pemberian ataupun asupan unsur kalsium bagi tanaman cabai. Khususnya teman-teman di musim penghujan ini, misalnya musim penghujan, tentunya serangan ataupun gangguan terhadap cabai itu semakin meningkat. Dan makanya dalam proses pembudidayaan ini unsur kalium dan kalsium berperan secara kompleks dan sistematis untuk membangun jaringan-jaringan baru dan juga memperkokoh tanaman sehingga stabilitas dan kompetensi dalam produksi buah yang optimal akan semakin meningkat. Pada masa ini cabai Anwar ini, kemarin Anwar sudah melakukan pengecoran terhadap pupuk kalsium, khususnya Anwar pakai super kali ya teman-teman. Teman-teman kalau apa bisa cari yang lain, yang penting dia kandungannya kalsium yang tinggi. Itu Anwar beli sekitar 15.000. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasannya kalau masa ini sudah masa pembungaan. Jadi jelas teman-teman harus digarisbawahi unsur yang mempengaruhi jadinya buah cabai kita nanti itu adalah unsur kalium. Kalium ini yang akan nanti pertama dia memperbanyak bunga, lalu dia juga akan sebagai titik tumbuh awal bagi tunas-tunas baru nih teman-teman. Tunas baru ini dia titik tumbuh awalnya, dan juga lihat seperti ini teman-teman. Dia juga akan membuat cabai itu dia buahnya akan lengket semua teman-teman. Lihat ini kan semuanya lengket teman-teman kan bunganya kan. Itu adalah hasil daripada asupan kalsium yang cukup. Sedangkan apabila kita memberikan asupan kalsium yang kurang terhadap teman-teman terhadap cabai kita, maka efeknya nanti ya begitu teman-teman. Cabai kita nanti akan pertama banyak yang terjadi kerontokan pada bunganya. Kalau ini Anwar alhamdulillah semuanya nggak ada yang rontok teman-teman, bagus. Dan Anwar perlu ketahui bahwasannya pemupukan kalsium ini harus seimbang dengan unsur-unsur lain teman-teman. Yaitu misalnya dalam kenyataannya kita tidak hanya berfokus pada kalium saja dan kalsium, namun juga masih membutuhkan nitrogen serta fosfor, namun dalam jumlah yang lebih sedikit lagi. Karena begini dia logikanya, saat kita memberikan nitrogen tuh kuantitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan kalsium dan kalium, akhirnya titik tumbuh daripada tanaman ini, karena kan nitrogen itu pertumbuhan teman-teman, ingat ya, nitrogen itu pertumbuhan. Ketika kita memberi itu dia akan fokus kepada pertumbuhan dan mengabaikan pada pembungaannya. Kalau udah terabaikan pembungaannya, akhirnya cabangnya tadi tidak kokoh teman-teman. Jadi adapun Anwar menjelaskan bahwasannya fungsi kalsium bagi tanaman ini bukan tanaman cabai teman semuanya. Yang pertama teman-teman, yaitu sebagai memperkuat jaringan tanaman untuk dapat menahan dari segala bentuk masalah dalam kenyataan di lapangan. Maksudnya gini teman-teman, kalsium ini dia itu akan membuat jaringan-jaringan ini seperti batang ini semakin lebih kokoh, sehingga dia akan mencegah terjadinya ini kadang kan ada rebah gitu, dia rebah ataupun patah dia. Jadi dia akan memperkokoh tanaman. Yang kedua akan membuat bakal buah itu tadi optimal dengan tidak gugur dia seperti ini. Kan semuanya lengket alhamdulillah. Sampai insya Allah kita akan terus ini. Nah, setelah itu teman-teman, dia juga akan nantinya akan membuat buah ini padat dan terisi banyak biji. Nah, yang ketiga adalah membuat kualitas dari buah tadi terjaga. Artinya kalau kita banyak
unsur kalium dan kalsium yang kita berikan di tanaman ini teman-teman, maka dia akan sesuai dengan kualitas. Misalnya kalau tanaman cabai ini, maka dia akan terasa pedas dan juga akan mengkilat. Misalnya untuk tanaman lain, misalnya mangga, maka dia akan memberi rasa yang manis dan juga buah yang bagus. Itu jadi lebih kepada buah. Dan fungsi yang selanjutnya, kalsium yang keempat itu adalah akan mengatasi penyakit busuk kuning pada cabai. Teman-teman bisa lihat seperti gambar ini misalnya, ataupun gambar itu. Jadi itu merupakan gejala ataupun bentuk kekurangan kalsium. Intinya gini teman-teman, saat unsur nitrogen lebih tinggi dibandingkan dengan kalsium, maka ini biji tadi tidak terisi dengan banyak. Akhirnya kulitnya tipis karena proses pemasakan dinding selnya itu tidak terbentuk, karena terbentuknya melalui kalsium. Nah, jadi dia tipis, akhirnya sebenarnya itu lalat buah. Disuntik lalat buah, akhirnya akan seperti itu. Namun ketika kita memberikan unsur kalsium dan kalium yang banyak ataupun yang memang sesuai dengan kebutuhannya, maka akan terbentuknya dinding sel, karena dia akan merangsang dinding sel, kalsium tadi, dinding sel, sehingga kulit tadi menjadi tebal dan bisa dibilang lalat buah tadi tidak suka lagi dengan itu. Dan terhindar dari penyakit-penyakit yang lain, karena tanaman jadi kuat teman-teman kalau diberikan dengan kalsium. Masalah merek dagangnya ataupun apapun ini terserah teman-teman mau pakai apa. Anwar tidak terlalu mewajibkan suatu produk, karena di sini pun Anwar nggak promosiin obat gitu. Jadi teman bisa pakai apa aja, yang penting dia itu bagus dan sesuai. Lalu teman-teman sekalian, fungsi kalsium yang selanjutnya adalah untuk menetralkan pH. Jadi kalsium tadi teman-teman itu bersifat basa, nggak bersifat basa kali, namun dia akan memperbaiki tanaman yang kita yang pH-nya turun. Jadi dia akhirnya akan kuat tanaman. Jadi teman itulah saran dari Anwar.